terpecah menjadi dua, jadi kerajaan Goa dan Salo karena perang saudara. Namun pada pertengahan abad ke-16, kedua kerajaan tersebut memutuskan untuk bersatu kembali melalui aliansi abadi yang dipimpin oleh Raja Goa 9. Nah, aliansi ini melahirkan satu semboyan yang unik, yaitu dua raja satu rakyat, yang dimana Raja Goa memiliki kekuasaan tertinggi dan Raja Salo sebagai mangku bumi atau perdana menteri. Penyatuan ini memicu modernisasi besar-besaran, dimulai dari pembangunan benteng-benteng pertahanan seperti Sumbawa, modifikasi hukum, dan pembangunan dermaga-dermaga yang menjadikan Makassar sebagai pusat perdagangan nomor satu di Nusantara. Pada abad ke-17, kerajaan ini berubah menjadi Kesultanan Islam karena Sultan Alauddin memasuki Islam pada tahun 1605. Hal ini membuat politik dan perdagangan kerajaan ini tuh semakin maju dan memicu konflik dengan VOC. Puncak konfliknya itu pada saat kepemimpinan Sultan Hasanuddin yang dikenal sebagai ayam jantan dari timur karena mereka berperang di Perang Makassar pada tahun 1666 sampai 1669. VOC bersekutu dengan Arung Malaka dari Bone yang mendesak Sultan Hasanuddin untuk menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Disitulah berakhirnya masa kedaulatan Goa Talo karena perjanjian Bongaya mengharuskan Goa Talo menghancurkan semua benteng-benteng pertahanan dan memberikan wilayah kekuasaan mereka kepada VOC. Kehidupan politik Goa Talo sangat teratur dan kuat. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang setelah masuk Islam disebut Sultan. Dalam menjalankan pemerintahan, Sultan dibantu oleh bangsawan dan penasihat kerajaan. Goa Talo yang awalnya dua kerajaan berbeda kemudian bersatu untuk memperkuat kekuasaan politiknya dan pertahanan kerajaan. Kerajaan ini juga menjalin hubungan dengan kerajaan lain dan bangsa asing untuk memperluas pengaruhnya. Pemerintahan Sultan Hasanuddin, Goa Talo menjadi kerajaan yang sangat kuat dan berani melawan monopoli perdagangan Belanda. Setelah perjanjian Bongaya, kekuasaan politik Goa Talo mulai melemah karena campur tangan VOC Belanda. Beberapa kegiatan ekonomi utama di Goa Talo. Pertama, ada perdagangan lautan, menjadi pusat perdagangan di Indonesia Timur. Banyak pedagang dari Melayu, India, bahkan Portugis untuk berdagang. Dua, ada pelabuhan Makassar. Pelabuhan berkembang pesat dan ramai untuk singgah tempat berdagang. Tiga, ada pertanian, masyarakat menanam padi dan hasil kebun untuk kebutuhan sehari-hari. Empat, perikanan dan pelayaran. Banyak penduduk bekerja sebagai nelayan dan pelaut. 5. Rempah-rempah. Goa Talo ikut berpedagang hasil rempah dari Maluku dengan hasil cengkih dan pola. Kondisi sosial kerajaan Goa Talo didominasi oleh budaya maritim yang kuat, berbasis pada perdagangan dan memiliki struktur sosial yang ketat. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama ada stratifikasi sosial. Masyarakat terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama ada anak kalaeng atau bangsawan, maradeka atau rakyat jelata, dan atas atau hamba sahaya. Yang kedua ada maritim dan perdagangannya. Karena terletak di pesisir, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan dan pedagang internasional. Tiga, ada di kehidupan beragama. Awalnya menganut anisme atau dinamisme, masyarakat kemudian memeluk Islam yang menjadi dasar spiritual dan politik. Dan yang keempat ada sistem pemerintahan sosial, menganut prinsip ruakara yang syariata atau dua raja satu rakyat, di mana Raja Goa menjadi pemimpin utama dan Talo sebagai mangku bumi atau perdana menteri yang menciptakan stabilitas sosialnya. Lalu yang terakhir ada konflik dan kedaulatannya. Masyarakat Goa Talo dikenal gigih dalam mempertahankan kedaulatan, terutama di bawah Sultan Hasanuddin yang melawan monopoli VOC. Puncak kejayaan Kerajaan Kesultanan Goa Talo terjadi pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin sekitar abad ke-17. Pada masa ini, Goa Talo menjadi kerajaan besar dan kuat di Indonesia bagian timur.
Yang kedua, memiliki pelabuhan Makassar yang sangat ramai didatangi pedagang dari berbagai negara seperti Cina, Arab, Portugis, dan lain-lain. Yang ketiga, mempunyai armada laut dan kekuatan militer yang kuat. Yang keempat, wilayah kekuasaannya luas hingga ke Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan sekitarnya. Yang terakhir, Islam berkembang dengan cepat dan menjadi agama resmi kerajaan. Kesultanan Goa Talon dimulai saat terjadi konflik dengan Vikosi Belanda pada abad ke-17. Sultan Hasanuddin menolak monopoli perdagangan Vikosi Belanda di Makassar dan berpindah ke Makassar. She ain't got the money, her clothes are kind of funny, her hair is kind of wild and free. Oh, but love knows where my rosemary goes, and nobody knows like me. She talks kind of lazy, and people say she's crazy, and her life's a mystery. Oh, but love knows where my rosemary goes, and nobody knows like me. Kontekstualisasi perjanjian-perjanjian Goa Talo adalah menghubungkan isi dan makna perjanjian tersebut dengan kehidupan di masa kini. Contohnya yang pertama yaitu perjanjian Goa Talo menunjukkan pentingnya kerjasama dan persatuan antar wilayah untuk memperkuat persatuan dan pertahanan. Yang kedua, dalam kehidupan sekarang, nilai itu bisa diterapkan lewat kerjasama antar daerah, bermusyawarah, dan menjaga persatuan bangsa. Yang ketiga adalah perjanjian ini juga mengajarkan bahwa hubungan politik dan perdagangan yang baik dapat membawa kemajuan bagi masyarakat. Singkatnya, kontekstualisasi Goa Talo berarti mengambil nilai persatuan, kerjasama, dan diplomasi dari peristiwa sejarah itu, lalu menerapkannya di masa kini. I just had to let you know you're